"Kami akan membunuhmu," geram salah seorang dari ketiga orang itu. "Kami berenam dan kalian hanya bertiga." Tiga orang itu ragu-ragu, tetapi orang yang berdiri di atas regol yang agaknya memperhatikan tingkah ketiga orang anak buahnya itu berteriak, "Bunuh mereka berenam!" Tiga orang itu tidak menunggu lebih lama lagi, perintah itu telah menggerakkan mereka serentak menyerang Empu Baladatu dan kelima pengawalnya. Empu Baladatu benar-benar merasa terhina karena itu. Ia pun segera memberi aba, "Bunuh, cepat dapat kita lakukan." Perintah Empu Baladatu itu merupakan imbangan dari perintah orang yang berdiri di atas regol itu. Jika pemimpin gerombolan itu terlalu yakin akan kemampuan orang-orangnya, maka Empu Baladatu yang marah pun berusaha untuk meyakinkan lawannya bahwa yang dihadapinya kali ini bukannya orang-orang yang takutan dari gerombolan serigala putih. Demikian ketiga orang itu mendekat, maka Empu Baladatu pun berteriak, "Sekarang kelupas mereka sampai ke tulangnya." Perintah yang sangat mengerikan, tapi kelima pengawalnya sama sekali tidak ragu-ragu. Mereka sudah terbiasa melakukan sesuatu yang sangat mengerikan itu. Sejenak kemudian keenam orang itu pun segera melompat dalam lingkaran. Demikian ketiga orang itu mendekat, maka tiba-tiba saja mereka sudah berada di dalam kepungan. Belum lagi mereka menyadari keadaannya, maka lingkaran itu telah berputar dengan cepatnya. Masih terdengar teriakan tertahan, namun tidak seorang yang mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh keenam orang yang berputaran dalam lingkaran itu. Orang yang berdiri di atas regol itu pun tidak. Tapi setiap mata pun kemudian terbelalak ketika mereka mendengar Empu Baladatu berteriak, "Hei, siapa lagi yang akan menyusul? Inilah Empu Baladatu, penguasa dari segala ilmu yang disebut ilmu hitam." Rasa-rasanya pertempuran itu pun terhenti jenak. Orang yang berdiri di atas regol itu bagaikan membeku di tempatnya. Ketika mereka melihat ketiga orangnya itu terbaring di tanah, tidak lagi dapat dilihat bentuk tubuhnya selain warna darah yang merah. Sejenak orang di atas regol itu terbungkam, meskipun ia adalah orang yang paling ganas di daerah yang dikuasainya. Namun ketika ia melihat korban yang jatuh di tanah itu, rasa-rasanya tubuhnya telah menggigil. "Sekarang kalian mengenal aku? Siapakah Empu Baladatu yang sebenarnya?" Orang-orang dari kedua pihak menjadi semakin tegang. Namun bagaimanapun juga, kematian yang mengerikan itu telah membakar hati pemimpin gerombolan macan kumbang yang berdiri di atas regol. Sambil berteriak nyaring, orang itu pun kemudian melompat turun, diikuti oleh para pengawalnya. Dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Empu Baladatu, ternyata bahwa ilmu masih lebih dekat dengan sumber ilmu yang disebut ilmu hitam. Aku dapat mengenalinya dengan cara yang kau lakukan, cara yang sudah lama ditinggalkan oleh cabang perguruan macan kumbang. Namun itu bukan berarti bahwa kami tidak akan mampu mengimbangi ilmumu yang gila itu. Meskipun belum dalam keseluruhan orang-orangku, tapi tidak-tidaknya aku sendiri menguasai cara yang paling baik untuk melawan keliaran dan kebuasanmu itu." Empu Baladatu tertawa, jawabnya, "Soalnya bukan sekedar kesombongan dan buaya yang memuakkan. Kita akan bertempur, dan diantara kita akan menjadi korban dari keganasan kita masing-masing. Aku pun sadar bahwa bagaimanapun juga wujud dari perkembangan ilmumu, namun ciri yang tidak dapat kita tinggalkan adalah kekasaran yang buas dan liar. Aku sudah menunjukkannya, dan kau sudah melihat akibatnya. Sekarang cobalah apa yang dapat kau lakukan dengan kapakmu. Kau tentu akan menyayat kulit korbanmu seperti sayatan kuku macan kumbang. Tapi jika demikian, maka senjata yang paling tepat adalah senjata berujung runcing, bukan sebuah kapak. Kau salah. Aku tidak pernah meninggalkan korban seperti bekas sayatan kuku harimau, tapi aku selalu meninggalkan korbanku yang terpisah-pisah anggota tubuhnya. Mungkin kepalanya, mungkin kedua kaki dan lengannya,
atau mungkin isi perutnya. Nah, kau mengerti? Empu Baladatu mengangguk-angguk, namun suara tertawanya telah meledak lagi. Suara tertawa iblis yang mengerikan. Orang-orang dari gerombolan serigala putih yang melihatnya di hutan sebagai seorang yang baik dan pengampun menjadi heran melihat sekarang sebagai iblis yang buas. Rasa-rasanya Empu Baladatu yang berada di hutan perburuan itu sama sekali lain dengan Empu Baladatu yang telah mengotori tangannya dengan darah. Namun mereka tidak dapat ingkar bahwa dua kekuatan dari ilmu hitam sedang berhadapan. Keduanya adalah orang-orang yang liar dan buas. Cara mereka membunuh lawannya benar-benar tidak masuk akal. Mereka sudah melihat akibat tangan Empu Baladatu, sedangkan mereka sudah mendengar pula bagaimana pemimpin gerombolan macan kumbang itu membunuh seseorang. Seperti yang dikatakan, maka dengan kapaknya ia dapat berbuat apa saja atas korbannya yang sudah dibunuhnya. Sejenak kemudian, kedua orang yang memiliki ilmu hitam itu telah bersiap. Para pengawalnya telah menghadapi lawannya masing-masing pula, sehingga mereka tidak akan bertempur dalam kelompok betapapun kecilnya. Sejenak kemudian, tiba-tiba saja telah terdengar teriakan nyaring yang terlontar dari mulut pemimpin gerombolan macan kumbang itu. Dan itu pun merupakan aba-aba yang telah menggerakkan seluruh anak buahnya yang termangu-mangu melihat kebiadaban Empu Baladatu yang semula sama sekali tidak disangka-sangkanya. Pertempuran segera berkobar lagi di seluruh halaman. Orang-orang dari gerombolan itu pun segera mengerahkan kemampuan masing-masing dengan segala macam kekasaran, kebuasan, dan kebiadaban. Mereka menyadari bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk membinasakan lawan. Apalagi mereka masing-masing memang dibesarkan dalam ilmunya dengan cara yang demikian. Itulah sebabnya pertempuran yang terjadi kemudian adalah pertempuran yang paling gila. Empu Baladatu pun sama sekali tidak mengekang dirinya lagi. Ia berbuat apa saja yang dapat dilakukannya tanpa mempertimbangkan apapun juga. Demikian juga lawannya, pemimpin gerombolan macan kumbang. Ia telah melihat akibat tangan Empu Baladatu dengan pisau-pisau belati panjangnya. Tiga orangnya itu bagaikan disayat kulitnya di seluruh tubuh. Dalam pada itu Empu Baladatu bertempur dengan sepasang pisau belati panjang, yang merupakan senjata utamanya dalam puncak kemampuannya sebagai ciri gerombolannya yang buas dan liar. Sedangkan lawannya mempergunakan sebuah kapak yang tajamnya berkilat-kilat disentuh sinar matahari. Kedua orang itu ternyata telah terlibat dalam perkelahian yang dahsyat dan paling kasar. Bahkan orang dari kedua gerombolan itu pun seolah-olah belum pernah melihat pertempuran yang membingungkan. Keduanya bergerak dengan cepat dan membingungkan, namun setiap kali terdengar teriakan dan umpatan. Bahkan kadang-kadang salah seorang dari mereka telah mempergunakan ludah mereka sebagai senjata untuk mematuk mata, tapi seakan-akan masing-masing telah memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap serangan yang betapapun ganasnya. Kau tidak akan dapat menyombongkan ilmu putaran itu di sini, geram pemimpin macan kumbang. Dan kapakmu tidak akan mengejutkan aku, jawab Empu Baladatu. Entahkan yang mengejut itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi keseimbangan perlawananku. Persetan, geram pemimpin gerombolan macan kumbang. Tidak ada gunanya kau mengumpat. Bentar lagi kau akan mati dengan kulit terkelupas. Kau yang akan mati dengan tubuh yang terpotong-potong. Tapi suara pemimpin gerombolan macan kumbang itu terputus karena tiba-tiba saja Empu Baladatu sempat mencungkil segumpal tanah yang dilontarkan pada mata lawannya. Untunglah bahwa pemimpin gerombolan macan kumbang itu sempat mengelak, bahkan ia pun kemudian dengan sengaja melemparkan segenggam pasir ke wajah lawannya, namun tidak juga mengenai sasarannya. Perkelahian yang kasar itu telah terjadi pula di antara setiap orang di dalam gerombolan yang jumlahnya memang tidak terpaut banyak itu. Namun dalam pada itu ternyata bahwa Empu Baladatu memang memiliki kelebihan dari lawannya,
Meskipun menurut penilaian orang-orang gerombolan Serigala Putih sendiri, bahwa pemimpin gerombolan Macan Kumbang itu memang mempunyai kelebihan. Betapapun kecilnya dari pemimpinnya yang terbunuh, namun di dalam bertaruh nyawa, belum pasti bahwa pemimpinnya lah yang akan kalah. Apalagi jika sempat satu atau dua orang membantunya, maka kemungkinan yang lain masih dapat terjadi. Tapi setelah pertempuran yang kasar itu terjadi beberapa saat lamanya, maka pemimpin gerombolan Macan Kumbang itu mulai terdesak surut. Beberapa kali ia menghindar dengan lompatan panjang. Jika Empu Baladatu sudah mulai bergerak dalam garis lingkaran, namun dengan demikian maka usaha Empu Baladatu untuk mengitarinya pun telah gagal pula. Meskipun demikian, namun Empu Baladatu masih mampu membuat lawannya terdesak surut dengan serangan-serangannya yang kasar. Meskipun memimpin gerombolan Macan Kumbang itu tidak kalah kasarnya, tapi nampaknya Empu Baladatu memang mempunyai kecepatan yang lebih tinggi dari lawannya. Dengan demikian maka meskipun Empu Baladatu sendiri tidak dapat mengitari lawannya, namun sepasang senjatanya bagaikan mematuk-matuk dari segenap penjuru. Bayangan yang bulat membujur bagaikan angin yang bergulung-gulung melanda pemimpin gerombolan Macan Kumbang. Tapi kapak bertangkai pendek itu ternyata merupakan senjata yang dahsyat pula. Sekali-kali kapak itu melayang bagaikan hendak membelah langit, namun kemudian terayun mendatar setinggi lambung. Ketika kapak itu terayun dengan cepatnya, Empu Baladatu yang berdiri dekat sebatang pohon kemuning sempat mengelakkan diri, tapi demikian derasnya ayunan kapak itu sehingga batang kemuning sebesar paha itu pun putus sekali sentuh. Tapi pada saat yang bersamaan Empu Baladatu meloncat dengan cepatnya dan berlari berputaran. Namun lawannya tidak menyerah, ia masih sempat meloncati batang yang roboh dan menginjakkan kakinya di belakang garis lingkaran yang mulai terbentuk. "Setan alas!" teriak Empu Baladatu. Lawannya tidak menyaut, ia masih berdiri di tentang batang yang roboh oleh satu sentuhan kapaknya itu. Jenak kemudian mereka mencari kesempatan, namun sekejap berikutnya pertempuran telah membakar keduanya bagaikan api yang menjilat-jilat sampai ke tepi mega. Dengan demikian maka halaman padepokan Serigala Putih itu pun kemudian telah dipenuhi dengan kekerasan senjata antara dua kelompok yang dibekali dengan ilmu hitam, ditambah dengan kehadiran Empu Baladatu yang juga menyadap ilmu dari sumber yang sama, yang bahkan masih memiliki tanda-tanda yang jauh lebih mengerikan dari ilmu hitam itu. Di setiap sudut halaman telah mulai dibasahi oleh darah dari kedua belah pihak. Mayat mulai bergelimpangan dengan luka yang mengerikan di setiap tubuh. Empu Baladatu yang bertempur bagaikan iblis itu mendapat perlawanan yang gigih dari pemimpin gerombolan Macan Kumbang. Masing-masing mampu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh masing-masing pihak. Tapi dalam pada itu pemimpin gerombolan Macan Kumbang merasa menghadapi keadaan yang tidak diduga-duganya. Ia sama sekali tidak memperhitungkan kehadiran seseorang yang ternyata memiliki kemampuan bukan saja menyamai pemimpin gerombolan Serigala Putih yang sudah terbunuh, tapi ternyata memiliki ilmu yang lebih tinggi dan mengerikan. Dengan demikian maka kemarahan yang menyala di dadanya bagaikan telah membakar jantung. Dengan kapaknya ia kemudian mengerahkan segenap ilmu dan kemampuan yang ada padanya. Ilmu yang disebut ilmu hitam meskipun sudah mengalami perkembangan tersendiri dari ilmu yang dimiliki oleh Empu Baladatu. Namun bagaimanapun juga pemimpin gerombolan Macan Kumbang itu tidak mampu menyamai keganasan Empu Baladatu. Sehingga dengan demikian maka semakin lama ia pun menjadi semakin terdesak surut. Sehingga pada suatu sudut yang tidak lagi dapat memberi kesempatan kepadanya untuk melangkah surut lagi. Kemarahan yang membara bagaikan terpancar dari matanya yang merah. Darahnya bagaikan mendidih di dalam jantungnya. Dengan tangan bergetar ia pun kemudian mengayunkan kapaknya bagaikan tabir baja yang melindungi dirinya. Tapi Empu Baladatu tidak melepaskannya, kedua ujung pisau belati panjangnya tiap kali berhasil menyusup di sela-sela putaran kapaknya.
rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin dekat dengan dadanya. Pada itu, pertempuran yang terjadi di seluruh halaman itu seolah tidak akan selesai sebelum kedua belah pihak binasa seluruhnya. Hanya tinggal seorang saja yang akan tinggal hidup. Teriakan dan umpatan menggemuruh di sela-sela jerit dan pekik kesakitan yang tidak tertahankan, sehingga campur baur bunyi yang memekakkan telinga telah menggetarkan udara padepokan itu. Sementara itu, pemimpin gerombolan macan kumbang yang telah tersudut tidak mau menyerah tanpa usaha apapun juga untuk menyelamatkan dirinya. Karena itu maka sejenak kemudian terdengar isyarat yang melompat dari mulutnya, sebuah suitan yang nyaring yang seolah-olah melengking dari dasar bumi. Ternyata isyarat itu adalah isyarat untuk memanggil beberapa orang pengawalnya yang dengan serta-merta telah meninggalkan beberapa orang lawannya untuk menyerang Empu Baladatu. Tetapi Empu Baladatu pun tidak sendiri. Kelima orang pengawalnya yang telah curiga dengan isyarat yang terlontar dari mulut pemimpin gerombolan macan kumbang itu telah memberi isyarat pula bagi mereka. Demikian mereka melihat beberapa orang penyerang Empu Baladatu dari segala penjuru. Maka mereka pun segera meninggalkan lawan-lawannya sambil berteriak pada orang-orang serigala putih yang ditinggalkan lawannya pula, "Hei, kemarilah kalian yang kehilangan lawan." Orang-orang dari gerombolan serigala putih itu pun dapat menangkap maksudnya. Karena itu maka mereka pun segera berlari-larian mendapatkan lawan para pengawal Empu Baladatu. Dengan demikian maka para pengawal dari pemimpin gerombolan macan kumbang itu tidak berhasil membantu pemimpinnya melawan Empu Baladatu, karena para pengawal Empu Baladatu pun segera mengambil alih perlawanan terhadap mereka. Pemimpin gerombolan macan kumbang itu menggeram, ia benar-benar telah terperosok dalam suatu keadaan yang tidak diduganya. Namun demikian ia tidak menjadi putus asa. Ia sadar bahwa ilmu orang yang tidak diperhitungkan itu ternyata lebih tinggi dari ilmunya. Namun ia masih mengharap dapat menemukan kelemahannya. Tapi akhirnya ternyata bahwa kesempatan itu tidak kunjung datang. Empu Baladatu bertempur dengan sebaik-baiknya karena ia tidak ingin membuat kesalahan betapapun kecilnya. Meskipun serangan dari gerombolan macan kumbang itu tidak diketahuinya lebih dahulu, namun ia justru dapat memanfaatkannya dengan baik. Itulah sebabnya ia bertekad untuk memenangkan perkelahian yang dahsyat itu. Ia pun sudah siap menunjukkan betapa kasar dan biadabnya ilmu hitam yang dimilikinya, melampaui ilmu hitam dari gerombolan serigala putih dan macan kumbang. Dengan demikian maka Empu Baladatu pun mendesak lawannya semakin ke sudut, sehingga benar-benar tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk mengelakkan diri. Kegelisahan telah memuncak pada setiap dada orang-orang dari gerombolan macan kumbang. Pada saat-saat tertentu mereka sempat melihat bahwa pemimpinnya sudah terdesak sehingga tidak dapat bergerak sama sekali. Namun demikian pemimpin gerombolan macan kumbang itu sama sekali tidak berputus asa. Ia tetap bertempur dengan segenap sisa kemampuannya. Dalam pada itu ternyata bahwa Empu Baladatu yang kasar dan liar itu masih sempat berpikir, seperti rencana yang sudah disusunnya saat ia mengunjungi padepokan gerombolan serigala putih yang sudah kehilangan pemimpinnya itu. Maka persoalan yang tiba-tiba saja dijumpainya itu pun akan dimanfaatkannya pula. Karena itu ketika ia sudah berhasil mengurung lawannya sehingga tidak mungkin untuk dapat lolos lagi, maka ia pun berteriak, "Menyerahlah, aku masih dapat berbicara dengan kepala yang dingin." "Persetan," geram lawannya, "jangan keras kepala. Kau tahu, aku dapat membunuhmu sekarang. Tapi aku masih mempunyai rencana yang panjang yang barangkali dapat kita susun bersama." Tidak ada jawaban. "Jika kau pernah mendengar nama Maisa Bungalan dan Ninggodadi, pembunuh orang-orang berilmu hitam, maka kau tentu akan menganggap pertempuran kita ini bermanfaat." Masih belum ada jawaban. "Jika kau hentikan niatmu menguasai padepokan ini dan bersedia bekerja bersama kami, maka kau akan melihat jalan lurus yang licin yang akan sampai ke tempat yang diinginkan oleh setiap orang Kamukten." Pemimpin gerombolan macan kumbang itu masih tetap berdiam diri.
Jawablah, supaya aku tidak telanjur membunuhmu. Kita akan bersama-sama membinasakan Linggodadi dan Maisa Bungalan. Kemudian kita akan menguasai seluruh Singosari. Kau mengerti? Sebuah mimpi yang menakjubkan, tapi mentertawakan, jawab pemimpin gerombolan macan kumbang. Mungkin jika kau bercermin pada dirimu sendiri, tapi kau harus melihat pada keadaan dan kesempatan di luar lingkunganmu yang sempit, sesempit tempurung. Kau hanya tahu rumah-rumah yang berlampu empuk terang di malam hari, mengetuk pintunya dan merampok harta bendanya. Selebihnya kau bersembunyi di dalam padepokanmu. Kau menghina. Aku menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Kau sekarang harus mengakui bahwa kau tidak dapat mengalahkan aku. Apakah kau masih akan menyombongkan diri? Jika kedua padepokan yang selama ini bermusuhan dapat bergabung, demikian pula dengan padepokanku, maka kita akan merupakan kekuatan yang disebut kekuatan hitam yang tidak terlawan.